Sahabat Sehat Panti Rapih, kembali jumpa lagi dengan saya Jody Visnu. Senang sekali bisa menjumpai Anda kembali dalam program podcast Panti Rapih, persembahan dari Rumah Sakit Panti Rapih Yogyakarta. Dalam rangka World Obesity Day yang dirayakan tanggal 4 Maret di tahun 2023 ini, kita kedatangan narasumber di Rumah Sakit Panti Rapih, dokter kami, kesayangan kami jelas ya, Magister Biomedik di bagian Anti-Aging Medicine, dan beliau sudah hadir bersama dengan kita hari ini. Mari kita sambut bersama Dr. Herin. Apa kabar, dokter? Baik, Dr. Jody. Sehat? Luar biasa sehat. Happy. Dengan nama lengkap Dr. Francisca Herin Romana. Oh, enggak sih. Nama saya sebetulnya lebih panjang lagi. Lebih panjang lagi ya, oke. Kerap disapa sebagai Dr. Herin, dan ini bekerja di Dr. Rumah Sakit Herin. Panti Rapih. Iya. Di departemen apa, dok? Bagian Saya masuk dalam KSM umum. KSM umum, Ya, kemudian saya bekerja di bagian IGD, IGD. Poli umum, kemudian di Klinik Katarina, Klinik Anti Obesitas dan Pelayanan Holistik. Oke, dan klinik Katarina ini khas sekali karena akan menggunakan warna nuansa hijau ya, dok ya? Ya, Seperti yang betul. kita pakai hari ini. Ya. Sahabat Sehat Panti Rapih, Klinik Katarina terletak di Rumah Sakit Panti Rapih, Gedung IRJT ya, Instalasi Rawat Jalan Terpadu atau Gedung Boromeus di lantai 6. 6. Ya. Nanti kalau misalnya ke Rumah Sakit Panti Rapih mau berbicara tentang yang berhubungan dengan hari ini, karena tema kita hari ini, dok, kan berhubungan dengan obesitas. Iya, betul. Tentunya obesitas. Tentunya nanti juga sahabat Sehat Panti Rapih bisa bertemu langsung dengan Dr. Herin dan berbicara panjang lebar, konsultasi dan yang lain-lain. Tetapi secara garis besar, dok, materi yang akan kita perbincangkan hari ini tentang obesitas itu kan dominansi sisi non medisnya kan sebetulnya kan faktornya kan luas sekali. Iya, betul. Ya. Jadi otomatis hari ini kita pengen mengeksplorasi sebetulnya yang pada akhirnya nanti kita akan bicarakan tentang pelayanan di Klinik Katarina sendiri, klinik di mana Dr. Herin juga berkarya di situ. Tetapi sebelumnya sahabat Sehat Panti Rapih, jangan lupa untuk follow akun Instagram dan subscribe YouTube channel Rumah Sakit Panti Rapih Yogyakarta untuk banyak mendapatkan informasi seputar pelayanan kesehatan dan pelayanan lainnya dari Rumah Sakit Panti Rapih Yogyakarta. Dr. Herin, pertanyaan, waduh ini seperti ujian. Aduh, ini jadi kayak ujian bincang santai. Saya tidak bawa apa-apa di sini, soal pertanyaannya ada di kepala saya. Dok, kalau kita bicara soal obesitas ya, betul. ada banyak orang yang mengatakan mungkin mereka sudah baca dari internet dan sebagainya, tapi kan kita klarifikasi di sini. Ada yang bilang saya gemuk, saya berat badannya berlebih, atau saya masuk dalam kriteria obesitas. Sebetulnya obesitas itu kriterianya gimana sih, dok? Silahkan. Oke, obesitas tuh kriterianya ya kalau kita yang pegang sekarang masih dari WHO, itu berdasarkan indeks massa tubuh dan EOS. EOS itu untuk menentukan stagingnya. Jadi untuk obesitas sendiri sesuai kriteria WHO bila indeks massa tubuh di atas 25. Di atas 25. Ya, di atas 25. Kemudian yang untuk EOS kita ada stage-nya dari 0 sampai dengan 4, di mana semakin tinggi stage-nya berarti obesitas itu semakin mengganggu kualitas hidup dan menyebabkan penyakit-penyakit yang sifatnya kronik dan terminal. Ya. Jadi umpamanya obesitas misalnya ya level 2 stage 4 misalnya. Berarti kan indeks obesitas dengan indeks massa tubuh di atas 30, kemudian dengan kondisi kronis yang sulit untuk dikembalikan lagi, misalnya pasien lebih banyak aktivitasnya di atas kursi roda, atau pasien tidak mampu melakukan aktivitas hidup sehari-hari dengan wajar, misalnya banyak di tempat tidur, sulit untuk bergerak kemana-mana tanpa dibantu, misalnya seperti itu udah stage 4. Oke. Dan tugas kita sebagai seorang medis adalah pertama kali adalah screening dari resiko pasien dengan obesitas itu sendiri. Kemudian setelah screening itu masuk ke level berapa sesuai WHO, kemudian setelah itu stagingnya. Nah, untuk obesitas sendiri masih banyak kekeliruan ya, bahwa kita fokus pada penurunan berat badan, padahal bukan itu. Yang kita bicarakan tentang penanganan obesitas adalah tercapainya kesehatan yang jauh lebih baik ya. Nah, setelah kita melakukan screening ya, kelas berapa, stagingnya, kemudian tugas kita sebagai medis yang di pusat pelayanan anti obesitas adalah menurunkan resikonya.
sehingga pasien tidak menjadi sakit, atau misalnya sudah terjadi sakit, tidak terjadi komplikasi yang irreversible, sehingga seseorang itu bisa kehilangan kualitas kesehatannya, terganggu well-being-nya, tidak bisa hidup secara sejahtera dan bahagia. Itu yang sangat kita hindari. Oke, jadi sebenarnya obesitas kalau tadi dokter sampaikan bukan hanya masalah nurunin berat badan saja gitu dok ya. Karena kan tidak segitu mudahnya membalikan telapak tangan. Betul. Atau berat badan yang tadinya katakannya berat gitu ya, terus kemudian bisa dalam waktu sebulan 2 bulan kemudian turun, bukan itu poin utamanya dalam kesehatan ya dok ya. Jadi poin utamanya bukan kemudian kita menurunkan berat badan dalam jangka waktu cepat ya, tetapi bagaimana dengan menurunkan berat badan itu seseorang bisa mencapai kesehatannya secara jauh lebih baik ya, bisa terhindar dari penyakit kronis, kualitas hidup itu artinya fisik, mental, dan spiritualnya seimbang, mampu hidup secara sejahtera dan juga happy. Oke. Sejahtera dan bahagia gitu kan. Selama masa terapi perjalanannya itu ya. Ya, karena kita perlu merubah perspektif yang keliru mengenai obesitas, Dokter Jody. Selama ini kita mengira bahwa obesitas itu kesalahan individual, sehingga banyak sekali penghakiman kepada pasien-pasien atau individu dengan obesitas. Ya, kamu sih nggak bisa mengelola stresmu, kamu sih nggak bisa ngerem nafsu makannya, ya kan? Kamu sih malas olahraga. Jadi masalah obesitas itu bukan hanya individu, ya. Kita tidak membicarakan masalah motivasi saja, ya. Maka pada seseorang dengan obesitas yang memiliki luka internal atau luka dalam hidupnya, pasti akan kesulitan untuk memotivasi dirinya. Jadi kalau seseorang itu secara internal belum sehat, ya artinya self healingnya belum bagus, dikasih motivasi apapun, ikut kelas motivasi 2, 3, 10, ya mendengarkan saja, tahu, tapi tidak bisa melakukannya. Ya, karena penyebab obesitas sendiri ternyata multifaktorial. Ya, dan seringnya atau sebagian besar dari faktor penentu obesitas itu kekuatan dari luar individu itu sendiri, yang individu sendiri di luar kemampuannya untuk mengkontrol. Misalnya kondisi biologi yang kompleks, kemudian masalah genetik, kemudian masalah lingkungan. Dokter Jody pasti tahu sekarang ini banyak sekali makanan ultra proses atau makanan yang sudah melalui banyak tahapan proses pembuatan, sehingga harganya lebih murah, rasanya lebih enak, dan banyak sekali tambahan-tambahan penyedap dan lain sebagainya. Dan itu iklannya di mana-mana, ya kan? Dan karena masyarakat mungkin kondisi ekonomi kurang bagus ya dengan COVID-19 ini, jadi lebih mencari bahan makanan yang murah dan enak. Nah, padahal murah dan enak itu tinggi kalori, ya banyak diproses, sehingga meningkatkan terjadinya obesitas. Ya, kemudian masalah ini ya, tahapan kehidupan. Jadi seperti ibu hamil, melahirkan, menyusui, itu kan obesitas ya, dan itu kan semua di luar kontrol dirinya. Dan juga seseorang yang obesitas karena kedua orang tuanya pun obesitas, masalah gen, tentu metabolismenya berbeda, kompleksitas biologisnya juga berbeda, pola asuhnya pun berbeda, cara berpikir dan lain sebagainya, dan itu semua di luar kontrol dirinya. Ya, betapa pasien dengan obesitas itu merasa sedih, ya, merasa sendirian, ya, merasa tidak dimengerti. Mereka sudah berkali-kali bilang, ini bukan salah kami sepenuhnya. Bahkan kami berusaha diet, mati-matian, kami membaca literatur, kami ikut kelas motivasi, tetapi tidak bisa yang membantu kami. Kami tetap aja kembali kepada habit kami. Kami tetap kembali dengan cara berpikir kami yang lama, gitu ya. Jadi sebetulnya bukannya mereka itu tidak mau, tetapi ada di luar kontrol mereka, di luar kuasa mereka untuk bisa melakukan atau mematuhi dokternya untuk perubahan gaya hidup sehat. Nah, berasal dari keprihatinan kami dan empati kami terhadap pasien-pasien kami menemukan bahwa
kami harus memiliki wadah bagi mereka yang ingin penyembuhan dari dalam dirinya, dari diri-diri yang terluka itu karena pengalaman masa lalu. Mereka harus makan berlebihan karena di masa lalu mereka kesepian kasih sayang orang tua, lingkungan yang tidak mendukung mereka, mungkin karena mereka berbeda, ya. Kemudian stigma bahwa yang diterima itu langsing, ya kan, bahwa yang mendapat popularitas itu yang langsing cantik, ya. Jadi yang mereka mengalami obesitas, ya, terutama kalau karena penyakit, karena habis melahirkan misalnya kayak gitu, ya, itu merasa bahwa dirinya harus segera kurus supaya mereka bisa diterima, supaya mereka bisa dicintai, supaya mereka bisa dihargai. Jadi lebih berbanyak karena keinginan dari luar, ya, bukan dari dirinya sendiri. Nah, artinya bahwa kesadaran untuk aku ingin sehat karena aku mencintai diriku, karena aku mencintai tubuhku, dan ini adalah anugerah Tuhan terindah untukku, karena tubuh ini yang akan membawaku nanti mencapai impian apapun yang aku inginkan, gitu kan. Nah, berasal dari keprihatinan kami bahwa mereka sangat putus asa dan belum ada layanan kesehatan secara holistik, memahami bahwa penurunan berat badan itu perlu personal. Kita perlu tahu penyebab obesitasnya apa, kemudian luka atau derita apa yang selama ini dialami oleh pasien sehingga mereka mengalami kesulitan untuk bisa memotivasi dirinya untuk hidup sehat, gitu Dok. Kemudian saya ingin mengajak supaya kita memiliki pemahaman bersama bahwa obesitas adalah masalah yang kompleks dan bukan kesalahan individu. Jadi jangan hakimi pasien dengan obesitas. Kemudian kita bersama-sama untuk berdiskusi, semua pemangku kebijakan, termasuk pemerintah, pelaku bisnis, petinggi rumah sakit, ya kan, pemangku kebijaksanaan marketing makanan, kesehatan, dan juga dokter, kemudian profesional di bidang obesitas. Kita perlu duduk bersama, bahkan kalau perlu kita berdebat. Kita berdebat tentang apa yang selama ini kita anggap benar, gitu, padahal belum tentu benar, karena pengetahuan selalu berubah. Manusia itu unik dan istimewa, jadi semua yang berkaitan dengan dirinya selalu berkembang terkait dengan waktu, terkait dengan situasi di sekitarnya. Jadi aturan yang lama mungkin sudah tidak berlaku lagi saat ini, dan waktunya kita harus mengubah perspektif kita mengenai obesitas hanya masalah berat, ya, hanya masalah kesalahan individu, hanya masalah motivasi. Kita harus berubah, ya. Kemudian kita bergerak bersama, karena masalah obesitas itu bukan masalah pasiennya saja, tapi itu masalah kita bersama, semua pemangku kebijakan, gitu. Kalau dalam perspektif mindfulness nih Dok, ya, Dr. Herin kan lebih banyak dominansinya kalau seandainya untuk terapeutik dan sebagainya di holistic care klinik Katarina berhubungan dengan mindfulness, gitu, bahwa sesuatu yang sangat penting untuk sebagai membantu supporting terapi dalam hal itu. Nah, kalau dilihat dari pengalaman Dr. Herin di klinik Katarina Rumah Sakit Panterapi, sebetulnya pasien-pasien yang obesitas itu yang berhubungan dengan mindfulness, mereka datang itu penyebabnya itu apa sih Dok? Ya, betul. Jadi kenapa kita pendekatannya mindfulness, Dr. Jody? Karena yaitu tadi manusia adalah makhluk yang kompleks, ya. Dan ternyata sebagian besar dari pasien kami yang obes itu tidak hanya sakit secara fisik, tapi internally mereka sakit, secara mental mereka sakit, ya. Dan mereka nggak tahu lagi mau mencari pertolongan kemana. Semua hanya pendekatannya berat. Kemudian pemantauan, membangun motivasi. Tetapi kita lupa bahwa jiwa-jiwa yang sakit atau mental yang sakit bahkan mungkin tidak mencintai dirinya sendiri. Pada waktu mengatakan aku mencintai diriku sendiri, belum tentu bisa. Itu ada perlawanan dari dalam. Itu karena stigma dari luar, bahwa yang populer itu harus langsing,
ya kan, bahwa yang diterima itu harus langsing, sehingga dengan mereka berat badan berlebih ini merasa tidak mencintai dirinya, merasa dirinya ini tidak berharga gitu, sehingga diminta untuk bilang aku mencintai diriku. Itu tidak bisa, ada perlawanan dari dalam ya, atau rasa cemas bahwa dirinya ini tidak diterima di dunia ini gitu. Jadi secara mental mereka sakit, putus asa, kemudian merasa bersalah ya, kemudian mulai menarik diri, capek ya. Kemudian dari itu kita perlu untuk pendekatan mindfulness, karena ada beberapa pilar mindfulness yang kita rasa pendekatannya cocok untuk pasien-pasien obesitas. Yang pertama adalah kita belajar fokus untuk berada di situasi saat ini. Kalau kita belajar fokus untuk waktu saat ini adalah berharga, dan apa yang kita lakukan saat ini menentukan masa depan kita, maka kita kemudian akan belajar untuk menghargai momen saat ini, karena momen ini tidak akan berulang kembali, dan keputusan kita saat ini akan mempengaruhi hidup kita mungkin 5-10 tahun yang akan datang, misalnya kayak gitu ya. Kemudian dengan menghargai momen saat ini, kita mengajak pasien-pasien yang memiliki kecenderungan pemikiran untuk ke belakang ya, kegagalan masa lalu, kesedihan masa lalu, pola asuh, identitas ya, tuntutan dari keluarga, masyarakat ya, banyak-banyak tuntutan ya. Kemudian juga yang pikirannya ke depan cemas, kalau aku nanti tiba-tiba meninggal, tiba-tiba aku kena penyakit yang tidak bisa disembuhkan, misalnya aku nanti sakit, kemudian anak-anakku sengsara, misalnya kayak gitu. Jadi dengan adanya rasa cemas, kemudian rasa ingat masa lalu yang menyedihkan, akhirnya kehilangan momen saat ini karena tidak mampu melihat momen ini sebagai kesempatan untuk merubah hidupnya. Jadi yang difokuskan adalah kita latihan napas. Dengan latihan napas kita mengembalikan di pasien-pasien di momen saat ini. Ini loh, kamu ada di momen saat ini, kamu aman, kamu punya kesempatan untuk memulai lagi. Masa lalu sudah sejarah, masa depan kita nggak akan tahu apa yang terjadi meskipun kita sudah merencanakan banyak hal. Tetapi kalau kita kehilangan momen saat ini, sayang banget, karena momen saat ini adalah yang akan menentukan kita yang ke depan gitu. Nah, maka diajak untuk kembali ke saat ini dengan latihan bernapas. Kemudian self compassion. Ya, empati terhadap diri. Kamu tuh salah nggak apa-apa, kamu tuh nggak baik-baik aja tuh nggak apa-apa. Siapa bilang harus kamu sempurna, misalnya gitu. It's okay, itu karena kita manusia. Ya kan, kita nggak harus mengikuti tuntutan orang lain, dunia terhadap kita, gitu kan. Dan kamu lakukan ini tidak semua kesalahanmu. Ya kan, banyak hal yang menyebabkan kemudian terjadi seperti ini. Jadi bahwa kami mengerti penderitaanmu ya, kami mengerti penderitaanmu, kami merasa bahwa siapapun yang berada dalam situasimu pasti akan merasa kesulitan ya. Kita ajak untuk bahwa kamu tidak sendirian, kami di sini mencintai kamu gitu kan. Kita berjalan bersama, berjuang bersama, kami akan selalu bersamamu dalam setiap langkah, jadi nggak perlu khawatir kamu sendirian. Ya, itu kalau untuk self compassion kita selalu menekankan bahwa manusia itu boleh pernah salah. Kita bagian dari humanity. Ya, itu untuk self compassion. Kemudian kindness, kasih terhadap diri sendiri. Kenapa mereka sulit untuk memotivasi dirinya untuk hidup sehat? Karena ternyata kindness-nya terhadap dirinya sendiri itu masuk ke prioritas yang paling terakhir. Kita kan punya prioritas, karena mereka itu tidak terbiasa untuk menentukan prioritasnya. Jadi prioritasnya masih pendidikan, relasi, pekerjaan, keuangan, ya. Self care-nya taruh di bawah sendiri, gitu. Mereka bahkan mengorbankan dirinya untuk anak-anak, mengorbankan dirinya untuk suami, mertua, dan lain sebagainya. Self care-nya taruh bawah sendiri, ya nggak bisa dia kemudian fokusnya untuk hidup sehat, ya seperti itu misalnya. Jadi kita mengembalikan loving kindness-nya pada dirinya sendiri, gitu, bahwa dirinya berharga, layak dicintai dengan hidup yang sehat supaya tubuh ini sehat, gitu. Istilahnya kalau kita punya mobil harus kita rawat, apalagi
tubuh kita ini nggak ada onderdilnya, ya kan? Nggak bisa kita tuker tubuh kita ini dengan tubuh orang lain gitu misalnya. Jadi ya benar-benar kita jaga, mobil aja kita jaga supaya jangan rusak, apalagi tubuh kita yang nggak ada onderdilnya atau nggak ada gantinya kan. Jadi supaya bisa kembali lagi mencintai dirinya, kayak gitu ya. Kemudian acceptance, menerima, ikhlas menerima apa yang tidak bisa dirubah. Kemudian komitmen, ya setelah menerima, self healing gitu kan, kita harus ajak pasiennya keluar dari lubang itu. Nggak bisa dia bertahan terus, nggak bisa dia diajak compassion terus, self love ya. Kalau itu sudah cukup, pasien harus diajak untuk ke atas. Dia harus bisa berjalan dengan kakinya sendiri, tidak tergantung kami gitu. Jadi ada yang namanya komitmen terapi. Ya, kita memberikan kesadaran bahwa self care-nya itu perlu dirubah jadi yang atas. Karena apa? Karena dengan kamu bisa menjaga, mencintai tubuhmu ini, dirimu sendiri, maka kamu akan memiliki lebih banyak kasih untuk kamu bagikan ke orang lain gitu misalnya. Nah, untuk pendekatan mindfulness itu tidak hanya sekedar meditasi, tapi juga bagaimana mengelola berpikir, ya, termasuk pikiran-pikiran yang sulit ya, Dr. Jody. Misalnya ada salah satu pasien itu yang memiliki pola pikir kalau aku itu belajar, aku bisa fokus kalau aku makan atau ngemil. Nah, apabila ada pikiran seperti itu, pasti akan memicu emosi, ya kan? Jadi emosinya rasanya gimana ya, exciting kalau makan, ya kan? Karena pola pikirnya seperti itu, supaya aku lulus ujian, aku excited, aku harus makan. Jadi sikapnya kemudian selalu ngemil kalau belajar, gitu. Ya, jadi dari pola pikir itu kita ada teknik yang namanya diffusion. Jadi supaya tidak terkontrol oleh pikiran-pikiran yang melemahkan. Ya, jadi ada diffusion, acceptance, kemudian flexible attention. Jadi kalau udah pikiran kemana-mana, cemas, balikin lagi ke sini, gitu. Kemudian nilai diri, self as context, ya, bahwa kita bagian dari manusia, bahwa kita memiliki bagian-bagian diri, tapi kita selama ini terikat pada salah satu identitas yang kita buat sendiri. Misalnya, kalau aku gemuk tuh aku tidak berharga, kalau aku gemuk maka aku tidak dicintai. Itu adalah self as context, hanya dari satu dirinya. Padahal kalau menyadari ya, dengan teknik meditasi untuk mencari bagian diri, akan ada bagian diri itu yang positif dan negatif. Dan kita semua memiliki itu. Dan semua bagian diri itu ada tujuannya untuk melindungi kita, gitu. Nah, karena dianggap melindungi kita, memberi kenyamanan untuk kita, akhirnya mana yang membuat kita sangat nyaman sesuai desakan situasi, itu yang akan menyebabkan diri kita punya identitas itu. Padahal kita bisa milih loh, ya, kita bisa milih kita mau pakai yang mana, asal kita punya kesadaran diri, gitu. Kemudian apalagi ya, pokoknya menarik lah mengenai mindfulness ini ya. Jadi kita intinya kita menyeimbangkan diri internal kita dengan dunia eksternal. Ya, kalau dengan diri kita sudah harmonis, maka kita melihat dunia itu sebagai tempat yang aman, nyaman, dan bahagia untuk kita. Misalnya ya, kita anggap aja dunia ini seperti guest house. Kita petugasnya di situ. Kita nggak tahu besok pagi tuh kita kedatangan tamu yang kayak gimana. Syukur-syukur dapat tamu yang murah hati, banyak senyum, ngasih kita tips ya. Tapi ya kita juga dapat juga tamu yang nyengkelin, maunya ini itu, bahkan maling, ngambilin barang-barang kita. Ya itulah hidup, kita nggak tahu pagi bangun tidur kita dapat tamu yang mana. Ya kan, hari itu kita nggak akan tahu gitu. Nah, makanya dalam mindfulness ini ditekankan untuk ikhlas, menerima apa yang tidak bisa kita rubah. Kemudian kita memohon kekuatan dari Yang Maha Kuasa ya, dari Sang Cinta sendiri, untuk memberikan kita kekuatan untuk mengubah apa yang bisa kita kontrol. Ya, dan kita memiliki kebijaksanaan untuk membedakannya. Nah, kebijaksanaan itu dilatih. Ya kan, kita tidak bisa bijaksana begitu aja turun dari langit. Kalau kita ada sesuatu yang ingin kita rubah, berlatihlah, gitu kan.
Berlatihlah dengan melihat pikiran itu sebagai objek, sehingga kita tidak terlalu percaya dengan cara otak kita berpikir. Kemudian kita menerima perasaan yang sulit supaya tidak mengganggu kestabilan internal kita. Ya, dengan kita melatih pikiran, perasaan, maka fisik kita pun berubah. Misalnya kita takut, pasti deg-degan. Tapi kita punya cara bagaimana rasa takut itu kita olah sehingga menjadi kekuatan. Itu loh untuk mindfulness. Kita sukanya gitu. Jadi dengan penderitaan, sedih itu bisa jadi kekuatan. Nah, itu ada caranya, namanya acceptance. Nah, dari itu semua intinya dengan kita berusaha mengelola dunia internal kita, ternyata kita bisa fokus juga. Kita tahu, oh kita tuh ingin jadi apa, ya kan? Kemudian kalau kita ingin jadi apa yang kita perlu lakukan? Dalam perjalanan itu pasti jatuh bangun gitu, ya nggak apa-apa. Lebih sakit jatuh karena kita punya tujuan daripada kita nggak tahu mau kemana. Kalau kita udah nggak tahu mau kemana, ya udah sama seperti pasien obesitas kami. Selalu kami tanya, apa tujuanmu untuk menurunkan berat badan? Berapa goalsmu? Misalnya 10 kilo, 20 kilo, tujuannya apa? Kemudian nilai atau value yang dipegang pasien, kenapa sih kamu mau nurunin berat badan? Gitu. Ya, jadi value dirinya. Kemudian kita identifikasi cara berpikir, perasaan, habit, self as konteks dirinya ini, ada nggak yang keliru, yang negatif? Ya, itu semua kita identifikasi, mana yang menjauhkan dia dari tujuannya, mana yang bisa mendekatkan pasiennya kepada tujuannya. Ya, yang satu adalah kelemahan yang bisa menjauhkan, di lain pihak adalah kekuatan yang bisa dipegang pasien-pasien kami untuk menuju goalsnya. Ya, nah itu semua kita lakukan pendekatannya, gitu. Sambil mindfulness dijalankan untuk penerimaan dirinya, mencintai dirinya kembali, sehingga dengan rasa cinta pada dirinya, empati terhadap dirinya, maka komitmen terapi itu bisa dijalankan, ya, dengan berpegang pada perubahan. Yang pertama dikerjakan adalah habit paling mudah dikerjakan oleh pasien dan bisa diukur, gitu dok. Oke. Untuk menyambut Hari Obesitas Sedunia atau World Obesity Day, dan kita mengatakan to change the perspective. Yeah. Ajakan dari Dr. Herin kepada sahabat sehat Panterapi mungkin yang apakah diri mereka sendiri atau keluarga atau rekan-rekan mereka yang ada yang obesitas dan ingin Dr. Herin mengajak mereka untuk bisa datang ke klinik Katarina Rumah Sakit Panterapi. Silakan langsung perspektif ke kameranya Dr. Herin. Ya, baik sahabat Panterapi dengan masalah obesitas atau yang merasa prihatin dengan saudara, teman, kenalan yang menderita obesitas, kami di sini klinik Katarina Rumah Sakit Panterapi sangat memahami kesedihan penderitaan individu dengan obesitas, dan kami tahu bahwa siapapun dalam kondisi obesitas pasti juga mengalami kesulitan. Dan teman-teman tidak sendirian, bahwa kami di sini hadir bersama dengan teman-teman, kita melangkah bersama untuk menuju kondisi teman-teman yang lebih sehat secara fisik dan mental. Bersama-sama kita merubah perspektif bahwa obesitas adalah kesalahan individu. Mari kita merubahnya menjadi tanggung jawab kita bersama. Dan teman-teman tidak sendirian, kami akan berjalan bersama dengan teman-teman. Oke, luar biasa Dr. Herin. Terima kasih banyak Dr. Herin sudah banyak berbincang tentang mindfulness khususnya ya dalam hal untuk penanganan obesitas di Rumah Sakit Panterapi, khususnya di Klinik Katarina. Sahabat sehat Panterapi, jangan lupa untuk follow akun Instagram Rumah Sakit Panterapi dan juga subscribe YouTube channel
di Rumah Sakit Pantirapi Yogyakarta untuk banyak mendapatkan informasi seputar pelayanan kesehatan dan pelayanan lainnya dari kami di sini. Terima kasih banyak telah mengikuti podcast ini dalam rangka menyambut Hari Obesitas Dunia atau World Obesity Day dengan perspektif untuk merubah perspektif atau change the perspective. Seperti tadi Dr. Herin sempat menyebutkan kalau linear dengan kata-kata Mother Teresa, yesterday has passed, tomorrow we never know, but we only have today, so let's begin. Begin untuk datang ke klinik Katarina Rumah Sakit Pantirapi dan ketemu dengan Dr. Herin dan tim. Semoga kita bisa mengkoordinasikan dengan baik dan kemudian mendapatkan jalan keluar dan Anda bisa mendapatkan terapeutik yang baik menuju ke hidup yang bahagia dengan healthy lifestyle. Saya Jody Visnu undur diri bersama dengan Dr. Herin. Kita jumpa lain waktu dalam podcast Pantirapi berikutnya. Salam sehat, tetap semangat selalu dari Rumah Sakit Pantirapi, sahabat untuk hidup sehat. Sampai jumpa.